Selamat pagi teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat serta dilancarkan dalam bertani duriannya. Iya teman-teman, pada pagi hari ini saya sedang berada di kebun, tepatnya berada di pohon durian montong yang ada di depan saya ini. Ini adalah durian jenis montong, bersebelahan dengan pohon pisang. Nanti akan saya jelaskan. Adapun usia dari pohon durian montong ini saya tanam pada tanggal 14 Januari 2022. Sekarang tanggal 25 Januari 2023. Itu berarti usianya kurang lebih 1 tahun 11 hari. 1 tahun lebih sedikit gitu ya. Nah ini, adapun menurut saya untuk perkembangannya itu cukup lambat ya teman-teman, durian montong ini, karena juga dari bibit yang begitu kecil, kurus, dan juga bibitnya kurang bagus menurut saya teman-teman. Dan juga kondisinya waktu ditanam itu kondisi bibitnya itu patah pada bagian pucuk, sehingga tanaman ini mengalami stres karena waktu awal pembelian bibit itu pun daunnya pada rontok. Lalu setelah saya lakukan perawatan akhirnya terselamatkan, lalu akhirnya saya tanam sehingga hiduplah seperti yang ada di depan saya ini. Nah itu teman-teman, bisa dilihat dari dekat, ini dulu bekas pucuknya yang patah itu, sehingga pertumbuhannya terganggu karena sedikit mengalami stres teman-teman. Ini kondisi batang sudah sedikit lebih besar daripada jempol saya. Lumayan lah, setidaknya masih hidup sehat walafiat dan subur pada saat ini. Dan juga pertumbuhannya begitu lambat karena waktu itu saya membiarkan cabang. Nah, menurut saran para suhu atau para master durian, memang yang namanya cabang bagian atas itu bila dipotong begitu ekstrim itu akan menimbulkan efek tumbuhnya cabang dari bawah, cabang V gitu ya. Nah, kemarin bentuknya begini, cabang V sudah begitu besar, hampir mirip dengan batang ini juga. Lalu saya coba tarik, lengkungkan ke situ dengan maksud siapa tahu bisa menjadi cabang dahan. Ternyata sulit ya teman-teman, dan banyak para master dan para senior juga menyarankan agar cabang ini dipotong saja sedini mungkin. Waktu itu saya biarkan aja, saya kira itu adalah sebuah cabang yang rendah karena lumayanlah cabangnya cukup besar. Saya pikir sayang bila dipotong, dan sekarang saya sudah lakuin pemotongan sekitar 2 minggu yang lalu. Itu untuk menghindari terjadinya cabang V dan agar pertumbuhannya, konsentrasi pertumbuhannya optimal ke arah cabang utama ya teman-teman. Itulah selama ini sekitar beberapa bulan itu saya membiarkan cabang V tadi tetap tumbuh subur dan akhirnya hampir menyaingi batang utama, dan itulah juga yang menyebabkan pertumbuhan ke atasnya ini terganggu sehingga tidak memiliki pucuk. Nah, kemungkinan besar ini akan menjadi pucuknya nanti yang ini. Nah,
ini akan menjadi pucuk, karena setelah saya potong cabang V-nya pastinya akan konsentrasi pertumbuhannya akan terfokuskan untuk ke atas, teman-teman. Nah, ini dia. Untuk pohon pisang ini nampaknya tumbuh sendiri, tidak ada yang menanam, atau saya juga tidak ada yang menanam pohon pisang di sini. Namun selagi tidak mengganggu dan juga sampai sekarang tidak mengganggu pertumbuhan durian saya, jadi saya biarkan aja. Saya pikir ini juga lumayan buat pengadem, karena akar pohon pisang itu tidak begitu menjalar kemana-mana ya teman-teman, jadi hanya menumpuk di bawah akar pohonnya saja. Nah, ini kita coba bergeser 9 meter ke sana, itu ada sebuah pohon durian jenis Musang King. Nah, ini saya tanam juga di tanggal yang sama tadi dengan durian montong, di usia juga sama 1 tahun 11 hari. Namun nampaknya pertumbuhan Musang King ini sedikit lebih bagus dibandingkan pertumbuhan durian montong tadi ya. Ini dia, cabangnya sudah mulai belajar untuk tumbuh memutar. Ini untuk tinggi pohonnya pun juga lebih tinggi, kurang lebih 2 meter ya teman-teman. Untuk pucuknya kemarin baru saya potong atau minggu kemarin, karena menurut saran para senior pemotongan pucuk itu juga penting dilakukan untuk penghentian pertumbuhan ke atas, agar konsentrasi pertumbuhan pohon ini lebih kepada pembesaran batang serta pembesaran dahan. Nah, jadi biar lebih kokoh teman-teman. Jadi sudah saya lakukan, itu saya potong kemarin kurang lebih 15 cm, gak nyampe 1 jengkal, dengan harapan pertumbuhannya terfokuskan ke batang dan juga ke pembesaran dahan. Nah, ini durian Musang King, untuk batangnya lumayan. Ini kaki 3 ya teman-teman, yang kakinya pendek. Daun-daun nampak hijau, trubus-trubusnya terus bermunculan. Juga sudah pernah saya perlakukan pemupukan dengan pupuk kandang, itu pada saat usia 6 bulan dengan 1 karung kurang lebih 20 kilo pupuk kandang saya tabur di bagian sekeliling, namun tidak dekat dengan batang atau terlalu dekat di bawah tajuk, karena menurut para senior itu tidak disarankan, karena pupuk kandang itu membuat bawahnya nanti menjadi terlalu lembab, juga membuat area sekitar ini terlalu lembab sehingga mengundang hama ya teman-teman. Jadi saya cukup taburkan di bagian sekeliling agar akar yang mengejar nutrisi, bukan nutrisi yang dikejarkan ke akar, tapi akarlah yang kita buat agar mengejar nutrisi, sehingga pertumbuhan pohonnya dapat lebih optimal karena akarnya terus berkembang teman-teman. Nah, ini dia. Iya teman-teman, ini adalah tanaman durian saya yang berjenis bawor, juga ditanam dengan usia yang sama tadi, juga bersama montong dan juga Musang King. Dan menurut saya ini juga pertumbuhannya agak sedikit lambat ya teman-teman dibanding yang Musang King tadi. Ini karena faktor apa?
Kalau menurut saya ini karena faktor media tanamnya yang kurang bagus. Nah, itu dia teman-teman. Media tanamnya itu 80% tanah liat ya teman-teman. Ini menjadi suatu pelajaran bagi saya juga bagi teman-teman semua yang melihat video ini, bahwa ditanam di atas tanah liat itu kurang bagus atau tidak membuat pertumbuhan tanaman kita itu bisa optimal. Ini dulunya tanah galian dari kolam itu, lalu ditumpuk ke sekeliling. Nah, di atasnya saya tanam pohon durian bawor. Nah, kayak kelihatan sekali usia 1 tahun 7 hari, namun masih terlihat kurus, belum berkembang begitu jauh teman-teman ya. Tapi saya yakin karena setiap hari, dari hari ke hari, durian bawor ini tetap tumbuh, tetap hidup, dan tetap terus tumbuh walaupun sedikit demi sedikit, tidak bisa maksimal. Namun sampai hari ini saya tetap terus melakukan perawatan, tetap terus melakukan pemupukan dan juga penyemprotan untuk menjaga kondisinya agar untuk terus tetap hidup. Dan alhamdulillah sampai hari ini tetap terus tumbuh walaupun sedikit demi sedikit, dan tingginya sudah kurang lebih 2 meter juga ya teman-teman tingginya. Dan juga saya yakin karena durian bawor ini menurut referensi dari para senior adalah jenis durian yang paling adaptif terhadap lingkungan dibanding jenis-jenis lain seperti musangking, montong, duri hitam dan juga yang lain. Jadi bawor inilah yang lebih gampang menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, terbukti di depan saya ini durian bawor ditanam di atas tanah liat. Apabila panas atau kemarau tanahnya begitu keras, namun apabila hujan tanahnya akan sangat becek. Itu kondisinya teman-teman. Jadi akarnya susah berkembang, apalagi waktu di awal tanam itu lubangnya kurang besar ya teman-teman, hanya berukuran 40 kali 40 dan sedalam 40 cm. Harusnya untuk menanam di media tanam seperti tanah liat ini kita harus menggali lubang tanam yang lebih besar, kurang lebih berukuran 100 dikali 100 atau 1 meter dikali 1 meter dengan kedalaman juga 1 meter ya teman-teman, atau minimal 80 dikali 80 dengan kedalaman 80 cm juga. Itu apa fungsinya? Itu agar akar dapat berkembang lebih dahulu dari awal tanam, sehingga sebelum menembus ke tanah aslinya atau tanah liatnya itu akar sudah cukup kokoh ya teman-teman, sudah cukup besar. Jadi sehingga pertumbuhannya pun juga akarnya lebih kuat. Nah, beda dengan ini hanya berukuran 40 cm. Jadi baru usia berapa bulan akarnya sudah bertemu dengan tanah aslinya, tanah liat. Karena lubang tanam yang saya buat waktu itu hanya 40 cm, sedangkan lebar polybag pun sudah berukuran 20 cm. Jadi hanya 5 cm saja ya kalau dalam bentuk keliling, hanya dalam berukuran jarak 5 cm akarnya sudah bertemu tanah aslinya. Nah, itu paling baru berusia 2 bulan menikmati tanah kaya nutrisi yang saya berikan di lubang tanam, lalu langsung sudah bertemu dengan tanah liat. Jadi saya biarkan saja teman-teman. Justru di durian bawor inilah saya mendapatkan banyak pelajaran, banyak pengetahuan dan juga banyak ilmu dalam hal perawatan durian. Ya, itulah tadi teman-teman
3 jenis durian yang sudah saya tanam kurang lebih 1 tahun 11 hari yang lalu. Nanti saya akan coba buatkan video-video selanjutnya tentang perawatan dan juga pemupukan ketiga pohon durian saya ini.